Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali bisa bersinergi baik saya pribadi dengan yatim mandiri maupun lembaga yang saya pimpin, PPPA, dan sekaligus saya berbahagia juga bisa insya Allah mudah-mudahan silaturahim saya dengan Pak Husnul dan kawan-kawan di Malam Pos, mudah-mudahan juga bisa ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan di kemudian hari. Juga dengan Pemkot Malang, Masya Allah namanya serendeng sama semua nih. Pak Yusuf Abu Bakar, Yusuf Zain, Yusuf Mansur, Masya Allah. Yusuf Hashim ya. Pak Muhammad Hashim, Masya Allah. Ibu Wali Kota yang saya muliakan dan seluruh jajaran pemerintah Kota Malang dan Batu dan jamaah yang dirahmati Allah, kori kita, Masya Allah. Umur berapa itu? 11 tahun. Lulus masih naik kelas 6. Habis lulus kelas 6, insya Allah kalau mau saya kasih beasiswa di pesantren Darul Quran. Biar 3 tahun pulang lagi ke Malang udah dalam keadaan hafiz 30 juz dan bisa mujawad, bisa qari insya Allah. Biar bisa menggantikan bapaknya. Alhamdulillah. Dari tadi saya sudah mikir aja. Apa ya yang bisa dikerjasamakan gitu. Yang sudah kelihatan adalah 2263 ini kita sulap menjadi anak yatim yang penghafal Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita punya strateginya, kita punya metodenya. Dan Darul Quran alhamdulillah atas izin Allah sejauh ini dengan 1000-an rumah tahfiz di seluruh tanah air, baik yang terafiliasi dengan Darul Quran maupun yang hanya minta ridho. Sekarang di seluruh tanah air insya Allah sudah ada sekitar 100.000 anak-anak Indonesia yang sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Saya menjadi contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum sempurna, tapi saya merasakan Masya Allah. In every time I gave to Allah Subhanahu wa Ta'ala, He will give me and my family more than we give to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Dia memberikan yang lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Baru sehari saya bawa pakaian-pakaian ke PPA untuk kemudian dilelang. Besoknya tanpa diduga ada kontrak. Kontraknya lucu, kontrak iklan. Iklan chat. Oh, Ustadz suruh ngechat. Tapi yang menarik adalah saya tuh mau ngomong sama dia, maaf saya nggak punya pakaian. Saya baru sadar pagi harinya ketika Masya Allah hanya kaos yang ada di pakaian saya, yang ada di badan saya kaos itu, tidak ada lagi salin. Sedangkan hari itu mendadak sesi foto, sesi rekaman. Tapi kalau saya ngomong sama itu orang, kok sepertinya, kalau saya kan sekarang cerita ini mengajar. Kalau saya sekarang bercerita kepada ibu dan bapak, ini targhiban linnasi fil iqtida. Ingin supaya dicontoh oleh bapak dan ibu, meskipun saya bilang tadi bahwa saya bukanlah contoh yang sempurna. Akhirnya SMS itu saya urungkan. Karena kalau saya kasih tahu ke dia, maaf saya habis sedekah pakaian saya semuanya hampir, tolong siapkan pakaian. Kok kecil amat gitu. Sedangkan tadi sore saya bersama kawan-kawan dari pesantren Nur Sa'adah berbicara tentang tauhid. Bicara tauhid adalah bicara kalau mau minta sama Allah saja. Ya udah, saya lapor aja sama Allah menjelang berangkat, saya sholat. Saya bilang sama Allah, ya Rob, Engkau yang Maha tahu. Saya berangkat hanya dengan kaos yang tidak pantas untuk ya bintang iklan kaos tidur itu loh. Ya maaf ya, saya kan bintang iklan juga nih. Ya maaf itu. Ngasih tahu yang belum tahu gitu. Yo bintang iklan juga, yo kata orang artis juga, ya terserah lah. Saya sih merasa jiwa saya adalah murid
Bahkan belum sampai ke derajat ustadz. Jadi saya masih belajar. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu, saya berangkat hanya dengan kaos. Loh, ternyata ada sahabat saya datang juga di situ dari Surabaya dan membawa 5 pakaian buat saya yang pakaian baru-baru. Subhanallah, saya bilang. Wow, saya bilang. Saya nggak bilang aja, Allah sudah aturkan sedemikian rupa. Dan yang dibilang membersihkan itu asli pembersihan. Itu berikut Hyundai H1. Oh, itu Hyundai tergagah di generasinya. Yang saya punya malah yang office, yang hanya bilangan di bawah 10 yang punya di Indonesia ini. Berapa malam yang lalu, malam ini harusnya Lexus. Loh, kalau orang ngelihat saya sakit kepala dia. Ustadz kok mobilnya Lexus? Loh, ceritanya denger dulu. Dari mana saya mendapatkan Lexus itu? Nah, bermula ceritanya itu adalah bla 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 bla. Dan saudara pun pasti akan bisa seperti itu. Yo, siapa yang punya motor di sini? Loh, nah, takut disuruh sedekah. Baru motor tuh. Gimana pertanyaannya, mobil? Ayo, siapa yang punya motor? Oke. Siapa namanya, Pak? Matoha. Matoha. Nih. Islah. Besok pagi langsung serahkan ke yatim mandiri. Motornya untuk operasional beliau-beliau. Setuju? Motor saya sangat jelek. CG tahun 76. Nyusahin yang dikasih. Alhamdulillah. Daripada sampean nggak maju. Wah. Ada lagi satu GL Max tahun 2000, tapi itu pemberian orang juga. Kalau dikasihkan orang kan tidak boleh karena itu pemberian orang. Alasannya? CG tahun 76 tuh kayak apa tuh? Kenapa, Ustaz? Kayak apa motor CG 76? Waduh, sangat parah, Ustaz. Ya kok. Ya. Betapapun harus alhamdulillah. Mas, siapa nama tadi? Islah Komar. Islah. Motornya apa, tak? VKR. Wih, mantap. Ya sudah. Kita doain ya. Kita doain beliau. Insya Allah Allah punya janji. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang mau memberi, Allah akan ganti yang lebih baik. Itu janji Allah loh. Sempurna janjinya. Maka insya Allah ya tahun 76 nih nanti dapat tahun 86. Ya begitu, maaf ya. Yo, syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Tuker sama Lexusnya aja. Tuker sama Lexus. Iya, berproses. Loh, sampai kalau betul-betul meniru yang saya lakukan atas izin Allah terjadi. Tentu saya juga tidak langsung ujuk-ujuk punya Lexus. Loh, enggak ada juga yang pengen beli Lexus. Saudara tahu harga Lexus berapa? Hampir 1 miliar rupiah. Loh, kalau Ustadz Yusuf Mansur punya duit sengaja-ngaja 1 miliar. Loh, yang ngapain beli Lexus? Kita orang lebih tertarik bikin madrasah, bikin sekolah. Tapi karena kita dibagi, alhamdulillah. Enggak bakalan nolak. Jadi Mas Islah hari ini VKR. Catat tanggalnya. Saya begitu, tak catat tanggalnya. Dengan gemeter-gemeternya diceritakan di dalam tulisan istri saya. Dalam keadaan tidak punya begini-begini. Istri saya cerita di dalam dia punya book story-nya. Catat tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa, harinya hari apa. Lalu saudara buka lagi catatan itu tahun depan. Saudara sudah pegang senia. Ya siapa tahu sedang jadi juru parkir di mana megang senia gitu kan. Nggak, ini betulan. Megang Xenia betulan, megang Avanza betulan. Bukan bermaksud iklan nih, sorry ya. Nah, setelah kemudian dipakai Xenia itu, ketika sudah dipakai Avanza itu, langsung nawaituin lagi. Saya hanya izin pakai ya Allah sebulan untuk merasakan keajaiban keberkahan. Begitu sebulan pakai niat dari awal kan. Niat dari awal kan. Begitu dapat nih si Xenia dan si Avanza misalkan gitu, langsung niat.
Insya Allah umurnya sebulan aja di tangan saya akan langsung sedekahkan. Niat itu sudah akan menggelondong, buk menjadi kijang. Ta'ala. Insya Allah veganya beliau juga akan digantikan dengan pergi haji bersama keluarga. Sudah punya istri, punya anak. Mudah-mudahan istri dan anak-anaknya dijadikan istri yang saleh, anak-anak yang saleh, insya Allah. Mudah-mudahan buat beliau berdua dan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak, silakan kembali. Insyaallah ditunggu tahun 76 ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Seperti itu caranya. Tentu namanya duit lagi diinvestasikan. Oke? Lagi diputer. Ya tunggu dong. Tunggu. Mas Isla tadi tuh ngasih veganya dong. Tergantung dia mintanya, mau minta sebulan. Bunga bank juga sebulan sama 3 bulan beda. 3 bulan sama 6 bulan beda. 6 bulan sama setahun beda. Lalu ada kontrak lagi 15 tahun tidak diambil, beda lagi. Wa kana inda rabbih hasiba. Di sisi Allah itu selalu ada hitung-hitungannya. Kalau mau lompat kayak gitu Pak, ya lakukan pelompatan itu. Saya husnuzon kepada saudara-saudara semua. Yang tadi saya tanya, ada yang punya motor? Coba ngacung. Lalu yang ngacung lebih daripada 10 orang. Separuh dari ruangan ini para pendengar radio Madinah sebenarnya ngacung. Separuh dari ruangan ini. Tapi saya berhusnuzon, mungkin mereka tidak mau diketahui oleh orang banyak bahwa mereka tidak mau sedekah. Oh saya husnuzon Pak, husnuzon. Sekali-kali gitu loh, injak set. Dunia tuh diinjak, direm. Kita tunggu Allah Azza wa Jalla. Oh kasih kesempatan dong Allah. Allah aja ngasih kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Enggak, Allah tidak menganiaya diri kita. Kita susah karena kita. Tetap ditungguin sama Allah. Bahkan sampai akhir hayat kita. Kita pun sama. Kita kasih kesempatan Allah. Baik ya Rabb. Kalau engkau memang berjanji sesuai dengan janjimu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, mana dari hamba-hambaku yang mau aku niagakan dia punya harta, sini Rabb, aku percaya. Nih, saya kasih engkau ya Allah. Tolong niagakan hartaku hingga cukup buat anak-anakku kuliah, hingga cukup buat diriku punya rumah yang mapan, hingga cukup buat anak-anakku kemudian menjadi orang di kemudian harinya, hingga cukup buat diriku begini begitu. Kasih kesempatan sama Allah. Dan bukankah kita menjadi menghina Allah? Kita masuk ke bank besar, bisalah kita sebut misalkan Citibank, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, bank apa sajalah yang besar-besar. Lalu kita masuk nih, ternyata kita naruh 10.000, gak dilayanin Pak. Mau minimum naruhnya aja udah ketahuan 500 apa sejuta. Apakah kita tidak menghina Allah? Katanya percaya. Kalau percaya, kenapa kalau punya duit 110 yang disedekahin 2.000? Kalau percaya, kenapa 115 yang disedekahin? Apaan 15? 5.000. Kalau memang percaya sama Gusti Allah, percaya bahwa dialah manajer ya, investasi terbaik yang tidak ada lagi setelah dia. Kalau memang kita percaya, kenapa naruhnya dikit? Kan begitu. Kita memang tidak bisa selamanya. So doa, begitu juga saya. Tapi sekali-kali mah kita kudu menunjukkan. Jangan sampai nggak pernah sama sekali. Tuh yang saya maksudkan. Nggak adalah seperti Abu Bakar, ada lagi, buang lagi, ada lagi, buang lagi, ada lagi, buang lagi. Kayaknya mah gitu. Kecuali insyaallah al-mukhtar, orang-orang yang Allah pilih. Tapi sesekali mah kita perlu juga gitu loh. Contoh, sebentar lagi akhir tahun Ustaz. Belasan tahun saya kerja, bonus akhir tahun saya ambil. Bulan ini, tahun ini, nggak akan saya ambil. Gitu. Sekali-kali kita serahkan sama Allah. Begitu juga malam-malam kita.
Oh tiap malam kita ambil kan? Nggak ada yang buat Allah toh. Nah, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tidur semalam suntuk. Kalau perlu niat, ikut sama saya tuh umroh Lailatul Qadar, insya Allah. Iklanin nih malam pos. Umroh bersama Yusuf Mansur Lailatul Qadar, murah. Cuman 2 juta, 2 juta setengah. Tuh beneran, betul Pak Hasim. Cuman 2 juta setengah. Loh, bingung ya? Loh, perasaan saya muka lama nih di Malang nih. Bukan muka baru, artinya harusnya saya tidak mengulang. Bahwa kalau jenengan semua kepengen 10 kali lipat, keluarin 1. Umroh Lailatul Qadar itu 25 juta. Loh, kalau saya bilang 25 juta, tidak semua di ruangan ini bisa. Tapi kalau saya bilang 2 juta setengah, insya Allah semua di ruangan ini bisa. Walaupun bayarnya harus menyicil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu 25 juta, 2 juta setengah saja. Ustadz, 2 juta setengah, saya nggak punya. Punyanya berapa? 500 ribu. Ya sudah, mulai cicil. Lailatul Qadarnya tidak sekarang, tahun depan. Loh Pak, kepastian itu lebih baik daripada tidak ada kepastian. Oh Ustadz kok bisa memastikan? Loh, kita kan yakin berdoa sama Allah. Kalau berdoa sama Allah itu mesti full yakin. Kalau tahun depan mah Pak nggak usah Bapak sedekah, doa yang benar juga berangkat. Apalagi kalau kita ada tataroannya. Rob, 2 juta setengah nih senya. Insya Allah saban bulan 250 ribu, 10 bulan 2 juta setengah, berangkat tahun depan. Tahu gak? Itu kan sama saja dengan saudara-saudara beli motor. DP-nya berapa Pak? 1 juta. Oke, saya nabung 100, 10 bulan. Begitu udah 10 bulan 1 juta, bawa ke dealer, nih buat leasingnya DP. Dianterin motornya, sama. Bedanya kalau saudara melakukan cara-cara dunia, maka duit 100 ribu tidak akan pernah bisa membawa pulang motor. Baru setelah saudara menggenapkan leasing, itu pun kalau syarat dan ketentuannya saudara bisa penuhi, baru motor diantar. Tapi buat Allah nggak begitu. Buat Allah mah dari mulai niat saja nih, bismillah dah. Saya mau 100 ribu tiap bulan ke rumah yatim mandiri. Allah udah gulirin tuh. Tergantung niatnya. Kalau niatnya 1 juta, maka dihitungnya dari 1 juta. Tapi kalau niatnya saya 100 ribu tiap bulan, 100 ribu di debitnya. Dulu saya ingat kok tahun yang lalu sama Mas Jul kan, mengatakan kepada kawan-kawan semua, nawaitunya berapa? Tulis. Walaupun perjalanannya tertatih-tatih, oke saat saya mau 10 juta. Berapa duit sebulan? Gak ngerti. Berarti gak punya penghasilan tetap? Memang gak ada. Tapi saya niat, bagus Pak, yang penting gak bercanda. Maka pendebetannya itu dari 10 juta. Itu akan terjadi itu. Perjalanan menuju Hyundai H1, perjalanan menuju Lexus, itu perjalanan yang mengharu biru buat keluarga kami. Ada satu masa, ada teman kita dari Malang, Pak Cahyawan, kenal ya? Masih ingat ha? Saya ceramah tentang hitung-hitungan, terus habis pulang salam-salaman. Habis salam-salaman diledekin saya. Udah punya mobil Ustaz? Belum. Hitung aja, gitu dibilang. Hitung gimana? Ya hitung mobilnya berapa kali 2,5%. Oh iya bener. Saya bilang betul. Anda betul. Saya yang bodoh. Loh begitu pulang saya panggil istri saya, duduk di meja. Mas ini hitung. Kalau kita ambil mobil 30 juta, maka belinya nggak segini. Kalau kita beli sama manusia segitu 30 juta. Tapi kalau beli sama Gusti Allah hanya 750 ribu rupiah. Orang lain mengeluarkan di akhir, kita keluarkan di depan. Mencari 30 juta lebih susah daripada mencari 750 ribu. Kami ikhtiar Pak. Yang di lemari turun-turunin, yang di bawah bantal turun-turunin, di bawah kasur turun-turunin, di bawah sejadah turun-turunin. Yang di balik ini balik itu kita turun-turunin. Terkumpul duit alhamdulillah 750 ribu. Belanja mobil. Di mana belanja mobil 750 ribu? Ada sama Gusti Allah. Di mana ikut umroh 2,5 juta? Ya nggak ada. Kalau saudara bayarnya sama travel umroh.
Tapi kalau bayar ke yatim mandiri 2,5, ke rumah zakat Indonesia 2,5, ke PPPA 2,5, ke dompet duafa 2,5, ke Lazis Malang 2,5, ke Hidayatullah 2,5, ke ini 2,5, 2,5 juta dibagi-bagi, berangkat. Kata Allah apa? Hak dia 700 kali lipat. Yang berangkat lebih banyak lagi. Ternyata dalam waktu 1 tahun berubah hidupnya. Sehingga ada cadangan sedekah 1 miliar. 1 miliar itu memberangkatkan 70 orang lebih. Subhanallah.